Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sedulur Podcast Polres Oki. Wah, iya. Masih hafal Mita, Pak. Iya. Baik, Mita. Iya, Kak. Kita ketemu lagi Dengan di hari ini. Uh-uh. Masih membahas tentang hal-hal yang lagi viral di Polres Oki. Iya. Nah, dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Wow. yang spektakuler, yang amazing. Siapa lagi kalau Siapa bukan dia? Bapak Ibda Rio Trisno SHMH. Siapa dia, Kak? Beliau merupakan Kanit Pidum Polres Oki. Selamat datang, Bapak. Terima kasih atas undangannya Mbak Pera dan Mbak Mita. Mita, boleh kasih tepuk tangan nggak sama beliau? Oh, boleh, Kak. Tangan Boleh. dulu. Dikit deh. Ini tahu nggak di pemirsa di rumah kenapa kita kasih tepuk Kenapa, tangan? Kak? Sebab beliau ini berhasil mengamankan TSK atau menangkap TSK pelaku senpira, senjata api rakitan. Anda juga apakah home industry? Nah, Wow, itu. keren sekali, Keren Kak, nggak, ya. Mita? Keren banget. Oke banget. Iya, kenapa di sini kita bilang luar biasa? Karena untuk melakukan penangkapan terhadap kasus seperti itu kan resikonya sangat tinggi, benar Pak ya? Alhamdulillah. Resiko pekerjaan, tapi keberhasilan anggota itu. Iya. Keberhasilan bersama. Oke, baik Bapak. Ini sebelum kita mulai, mungkin kalau Pera tadi memperkenalkan sedemikian rupa, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara langsung kepada teman-teman di rumah. Silakan Pak. Oh, ini baru masuk mata pelajaran baru itu ini. Iya. Ya. Mungkin profil singkat aja ya. Iya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rio Trisno, biasa dipanggil Rio. Berdinas di Polres Oki ini saya mulai bulan Oktober 2018, tapi tepatnya saya menjabat sebagai Kanit Pidum Polres Oki di Satreskrim mulai bulan April 2020. April 2020. Sampai saat ini. 1 tahun berarti Pak ya, lebih kurang Pak Ya ya? lebih kurang 1 tahun, pas menjelang Lebaran, sama seperti tahun kemarin menjelang bulan puasa. Wah, luar biasa. Alhamdulillah juga selama di Satreskrim kerjasama antar anggota juga alhamdulillah menerima saya kan. Kalau kita berdinas di satu tempat, kalau anggota saja tidak menerima kan berarti tidak berhasil dalam memimpin itu. Iya, betul Pak. Oke, baik. Bapak langsung aja nih Pak ya. Oke. Ini baru-baru ini ada kasus senpirakitan yang berhasil ditangkap serta diamankan oleh Polres Oki yang terjadi pada hari Minggu kalau tidak salah itu ya. Ya dini hari. Ya, dini hari sekitar itu di tanggal 28 Maret 2021 yang lalu di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Benar. Nah, terkait dengan penangkapan ini sendiri Pak, kalau seandainya pemirsa di rumah juga boleh tahu, ini kira-kira informasinya itu sendiri diperoleh dari mana Pak? Kalau untuk informasi ya seperti biasa, namanya kita dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Iya, betul. Pasti kita tidak bisa ungkap, tapi seluruh informasi tersebut berasal dari masyarakat yang memang tidak menyetujui dengan adanya peredaran senjata api karena mengakibatkan banyak terjadi tindak pidana yang lain. Bukan itu saja hanya sebagai kepemilikan, tetapi bukti nyata banyak kejahatan yang terjadi ini memang karena senjata api. Mempermudah untuk melakukan kejahatan seorang tersangka atau beberapa orang tersangka. Jadi informasi tersebut kami dapatkan kurang lebih ya sudah lama juga, tapi kami melakukan penyelidikannya rangkaiannya juga panjang. Jadi didapatkan informasi memang di sana terdapat orang yang bisa membuat senjata api di rumahnya, ada juga di kampung dia. Dan memang sudah banyak yang memesan. Kami mendapat informasi itu terus untuk amunisi peluru yang kami dapatkan informasi juga dari masyarakat
bahwasannya banyak baru masuk ke desa Sungai Ceper Oh. dan kami juga pas melakukan penangkapan itu juga mendapatkan banyak juga walaupun tidak sebanyak informasi yang kita dapatkan pada waktu itu. Nah, terus di sini Pak, dari apa namanya itu proses penangkapan ini sendiri berapa tersangka yang berhasil diamankan? Alhamdulillah pada waktu kami melakukan giat tersebut yang kami amankan sebanyak 2 orang. Jadi 1 orangnya itu pembuat senjata api yang memang mempunyai keahlian membuat senjata api, dan yang satunya lagi memiliki senjata api. Tapi berhubung rumah mereka berdekatan atau nempel antara dapur rumah tersangka 1 sama tersangka 2, jadi sekaligus kami lakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu. Dan salah satu tersangka juga yang memiliki senjata api tersebut merupakan daftar pencarian orang dari Polda Lampung untuk kasus pembunuhan itu. Oh iya. Berarti salah satu dari mereka itu ada yang pernah berurusan dengan pihak kepolisian berarti Pak ya? Iya, dan sebelumnya memang merupakan ex narapidana kasus yang sama, kepemilikan senjata api. Jadi kalau dalam undang-undangnya itu sebutannya residivis kan. Iya benar sekali Pak. Oke baik, Mita kan mau tanya nggak? Iya, tanyalah mumpung lagi ada di sini. Nah, Jadi Bapak sebelum Hai. pas adanya penangkapan itu Pemirsa. Kak, Mita itu menyaksikan sebuah aksi video heroik. Kak. Waduh. Video heroik yang dilakukan oleh Bapak Ida Trisno itu Oh. dan bersama tim Kak Mhm. saat penangkapan itu Kak. Oh, keren banget. Jadi Kak di ada sini sepak terjang ya? Iya. Jadi Kak, Mita itu mau tanya sama Bapak itu apa saat dilakukan penangkapan itu Kak, apakah masing-masing dari TSK itu adanya perlawanan Kak? Ini Bapak adanya perlawanan. Kalau saya melihat di video-video itu Bapak sepertinya adanya aksi tembak menembak. Iya. Sempat ada kontak senjata berarti Pak ya di lapangan? Ya mungkin dari pihak mereka tuh lebih dari 100 kali nembakin kami. Waduh Kak. Jadi- Bagaimana Kak? Masuk kandang macan ini berarti. Jadi kami juga nggak menyangka pada waktu itu kan. Itu jadi saya ceritakan pertanyaan Mbak Mita tadi bahwasanya memang pada waktu kami mau melakukan penggeledahan, memang pada waktu itu masyarakat juga tidak mengetahui karena kami operasinya senyap Iya. karena Dini hari ya Pak ya? dini hari pakai pakaian memang sesuai SOP penangkapan, tapi kami menyerupai kamuflase lah dengan suasana di sana. Jadi setelah kami lakukan penggeledahan, penangkapan, penggerebekan di rumah kedua tersangka tersebut, memang pada awalnya salah satu tersangka itu begitu melihat dari jendela mereka dia ngintip, mengacungkan senjata api dan kami, tapi kami teriakkan polisi. Dia sempat memecahkan kaca depan bagian rumahnya itu dengan gagang senpi yang dibawanya. Untuk melarikan diri itu Pak? Ya, untuk melarikan diri, rupanya tapi ada anggota yang sudah menunggu, Sudah standby di depan? sudah standby di depan, tapi sempat dia mengacungkan senjata api ke kami. Dia lari ke belakang, kami dari belakang juga ada tim yang Sudah siap? mendobrak dari belakang, dan dia melompat dari jendela samping rumahnya. Tetapi di samping juga ada anggota yang sudah nunggu. Begitu dia melompat, ya melihat tersangka itu mencoba melarikan diri dan mengacungkan senjata apinya, jadi tersangka diberikan tembakan peringatan juga tidak mau kabur sambil ngacungin senjata apinya juga, akhirnya dilumpuhkan ke arah kakinya. Alhamdulillah jatuh, tersangka menyerahkan diri. Memang dia niat awal pertama itu mengacungkan senpi itu sudah membahayakan jiwa petugas sebenarnya. Ini tersangka yang mana Pak? Ini kan ada 2 Pak, ada yang Tersangka inisial J dan inisial J itu yang karena memiliki senpira yang ya, punya, yang bukan yang membuat. bukan yang memproduksi, yang membuat ya. itu juga waktu dilakukan penangkapan sempat inilah berontak. sama Pak? Iya, berontak, mau diborgol oleh anggota yang melakukan penangkapan, tapi dia berusaha inilah pokoknya yang nggak mau, intinya kan nggak mau ikut kami.
dengan barang bukti yang sudah kami tunjukkan ditemukan di rumah dia, itu aja dia juga sudah berontak dan mau melawan kan. Begitu kami selesai yang kata Mbak Ramita tadi, ada tembakan dari pihak mereka itu. Begitu kami sedang melakukan penggeledahan, kami tembakan peringatan untuk memberhentikan dia melakukan perlawanan dari arah, namanya malam kan, kita nggak tahu, nggak terlihat, Gelap kan Pak? ya siapa yang menembak. Benar. Maka langsung saya perintahkan anggota untuk berlindung, saling melindungi antara sesama rekan, dan melihat, memantau dari arah mana tembakan, jangan sampai dari petugas menjadi korban karena proses tersebut. Sampai setelah kami melakukan pengamanan terhadap barang bukti dan tersangka, sampai kami ke dermaga masih dihujani peluru, kami dikejar rombongan itu. Tapi kami juga tidak melupakan SOP, body system berlapis antara anggota melindungi anggota. Jadi mereka juga nggak terlalu dekat, jadi mereka itu menembaknya dari jauh tapi sudah terarah. Masalahnya itu terarah. Nah, kami memang ya berdoa dan saling menjaga antara satu sama yang lainnya, sehingga tidak melukai satupun orang anggota. Dan kami juga memakai body system, body face untuk rompi anti peluru, pakai helm, sehingga kami juga mengamati arah sinar dari senter para keluarganya yang mau, keluarga sama temannya intinya yang mau membebaskan mereka tuh jangan sampai dibawa oleh kami itu. Gitu perlawanannya itu. Nah, berarti Pak, apakah 2 orang ini saja yang menjadi TO pada operasi itu, atau mungkin ada TO lainnya yang belum berhasil ditangkap? Pada waktu itu memang TO kami orang 2 itu. TO ini memang sudah lama sebenarnya. Dan informasi yang kami dapatkan memang dia melakukan mengambil upahan pembuatan senjata api. Kebanyakan pemesannya ini dari Provinsi Lampung. Ini memang untuk inisial R ya Pak ya? Inisial R. Untuk inisial J memang dia ini ya namanya bertetanggaan nempel rumah, karena ya kalau perkiraan sama informasi yang kami dapat memang mereka ini berdua terlibat di jaringan senjata api tersebut. Gitu Pak ya. Ini nih Pak ya, kalau kita menyimak apa yang sudah Bapak sampaikan, ini kayaknya benar-benar aksi heroik benar ya dari pihak kepolisian. Nah Pak, sebelumnya sebelum keberangkatan ini, kira-kira Pak dari pihak kepolisian sendiri khususnya Polres Oki, ada nggak Pak rasa takut, rasa khawatir untuk istilahnya nyebrang ke wilayah sana? Sebagaimana kita ketahui, masuk situ aja udah hujan peluru Pak, kira-kira. Ya alhamdulillah, sikap dasar manusia pasti ada rasa takut ya Mbak Pera, Mbak Mita. Cuma karena memang kami bertugas di fungsi tersebut dan memang sudah merupakan resiko dari tugas kepolisian untuk menumpas kejahatan di muka bumi ini. Cuma kita bertekad bagaimana caranya apapun yang terjadi kita hanya berserah diri kepada Tuhan saja. Berarti itu termasuk motivasinya ya Pak ya? Berserah diri kepada Allah. Iya, motivasinya karena niat kita baik. Untuk memerangi kejahatan dan membela masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak pelaku. Jadi Pak, sebelum berangkat ini Pak, kira-kira apa Pak yang disampaikan pimpinan dan kesiapan apa yang dipersiapkan untuk anggota untuk berangkat ke sana Pak? Iya, alhamdulillah waktu itu kami juga koordinasi dengan pimpinan di Polres, dalam hal ini dari mulai Kapolres, Kasat Reskrim. Dari pimpinan juga sudah mengarahkan agar mengutamakan keselamatan. Itu yang tugas pertama kami, melihat kesiapan dari personil yang akan berangkat. Dicek ulang oleh Bapak Kasat Reskrim, persenjataan, terus perlindungan badan, sampai kendaraan juga. Walaupun kendaraan kami itu juga terbatas sampai Sungai Menang saya kan
nyambung ketek atau speed itu kan ke sana nggak bisa dijangkau oleh darat. Iya. Tapi kami juga sudah mempersiapkan itu, segala sesuatu kemungkinan dari strategi juga jalan keluar kemana setelah penangkapan, escape-nya kemana seandainya kalau ada penghadangan di dalam itu sudah kami rencanakan ada plan A, plan B, plan C. Setiap melakukan penangkapan harus disertai seperti itu. Berarti ini persiapannya sudah sangat matang sekali Pak ya. Alhamdulillah karena sudah merupakan target operasi kami. Memang selama ini dia itu yang agak terkenal licin karena desa mereka itu begitu nyebrang saja, nyebrangnya nggak jauh, cuma 50 meter udah sampai provinsi Lampung itu. Iya, Ya, perbatasan. berarti kan bukan wilayah hukum kita lagi. Iya, benar. Kecuali dalam hal tertangkap tangan bisa aja kita nangkep di mana aja bisa. Iya, benar. Tapi kalau untuk melakukan penyelidikan karena bukan wilayah hukum kita lagi kan, jadi cepat sekali akses mereka itu ke Lampung, Sumsel. Jadi begitu dapat kami melakukan itu aja proses giat tersebut rata-rata orang sana sudah tahu. Iya. Sudah tahu. Bocor atau gimana Pak itu maksudnya? Maksudnya itu kalau bocor dari anggota sendiri nggak mungkin, Pak, ya? dan sudah kami bahasanya itu sudah merah putih seluruh anggota yang berangkat ini. Iya benar. Tapi kan masyarakat yang kita lalui jalur sampai ke tempat Sungai Ceper itu kan banyak. Iya. Mereka memantau, apalagi di sana itu mereka juga ada yang ditugaskan masyarakatnya untuk memantau lokasi. Apakah polisi yang datang, apakah masyarakat biasa, apakah orang musuh dia kan. Mereka itu kan lebih jeli lagi karena desa mereka sudah termasuk terpencil. Iya benar. Berarti kalau orang lewat ke arah sana atau mau ke sana berarti nggak ada tujuan lain selain ke desa mereka. Iya. Jadi kalau muka asing pasti udah pasti dicurigai. Apakah polisi, apakah musuh, apakah pembeli, apakah pembeli mesenpi kan nggak tahu. Benar. Jadi mereka juga persiapannya matang itu selalu. Ya ada begitu kami sudah dari dermaga itu kami melihat itu ada pos-pos pantau di desa itu. Wah, seperti di film. Iya, seperti mercusuar. Dia tuh ada lampu tembak sorot. Jauh sekali jangkauannya bisa sampai ke desa Karangsia itu senternya itu jauhnya. Berarti untuk menumpas kasus Senpi ini benar-benar dari pihak kepolisian Polres Oki ini benar-benar bertaruh nyawa berarti Pak ya. Alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kami sudah menaikkan tersangka ke dermaga, naik ke perahu, berjalan perahu, alhamdulillah selama perjalanan kami itu kan dari pangkal desa mereka sampai ke ujung desa itu kan perjalanan perahu kan kami orang 27, bawa tersangka 2 berarti totalnya orang 29. Alhamdulillah selama 1 jam kami melewati desa mereka itu masih diberondongi dengan tembakan. Jadi hujan peluru jadi nih Pak. Bukannya hujan duit melebay-lebay ke uji wong Palembang tuh kan. Ya dan kalau hujan duit enak juga ya dan hujan anggota peluru sendiri mendengar suara desingan peluru melewati telinga dia. Kalau kakak di posisi bapak gimana kak itu? Maju Mita. Iya. Pura-pura mati mungkin itu Mbak Peranya. Atau mungkin di atas udah. Kenapa Mbak Pera keram dan keram? Cak Wong itu main apa petak umpan dengan aku mati gitu. Coba aku mati gitu. Kak, luar biasa. Jadi mungkin Mita ini pengen mungkin pengen para pendengar ini penasaran Kak ya. Untuk 2 tersangka ini Bapak itu terkena pasal berapa dan untuk ancaman hukumannya itu berapa Pak? Untuk inisial J dulu mungkin Pak. Kalau pada dasarnya untuk pasal yang diterapkan terhadap kedua tersangka ini sama ya. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1951 diterapkan karena dia kepemilikan senjata api dan bahan peledak itu pasal 1 ayat 1 dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Memang ini lama sekali Pak ya. Iya, termasuk berat karena kan akibat dari ini bisa mengakibatkan terjadinya beberapa kejahatan yang melebar cakupannya. Bisa perampokan, bisa pembunuhan, bisa penganiayaan. Asalnya dari satu. Iya benar.
Mungkin Pak, ada nggak Pak kecurigaan terhadap inisial J ini memiliki profesi yang sama seperti inisial R? Ada, di kami Ada, ada, Pak, ya? karena ya namanya kita aja namanya kampung itu ya. Rasa kita kan berteman dengan tetangga sebelah rumah, pastilah kan tahu profesi tetangga kita kan. Benar-benar. Kalau seandainya, menarik juga sih pembuatan ini, pasti dia juga ada juga lah, mungkin tertarik mau belajar minimal kan. Iya. Kalau pengakuan sendiri Pak dari si inisial J, Iya. yang bersangkutan ini senjata api rakitan yang dia miliki itu dia peroleh dari mana Pak? Kalau pengakuan dia sendiri? Kalau pengakuan dia sendiri itu punya peninggalan pamannya apa katanya. Tapi kami nggak serta-merta juga mempercayai, Iya. namanya dalam proses hukum kan pengakuan tersangka itu nilainya 0. Iya, benar-benar. Nah, cuma dia ini yang namanya dia pernah menjadi narapidana dan sudah divonis selama 15 bulan penjara dengan kasus kepemilikan senpi yang sama. Kalau logikanya kan, kalau orang nitip sekali sudah tertangkap kan pasti katuang Palembang tuh jero dia nak dititipi lagi kan. Iya, benar. Berarti kan kemana-mana sudah membawa atau bisa jadi juga dia juga namanya residivis melakukan kasus yang sama dan malahan melakukan kasus yang lain dalam hal pembunuhan, tapi masuk wilayah hukum Polda Lampung itu pembunuhan tersebut. Iya. Nah Pak, inisial J ini sendiri Pak ya, TSK inisial J ini sendiri. Iya. Kalau dari hasil berita acara pemeriksaan, Iya. beliau menyanggahi apa Pak tujuan dia sendiri memiliki senjata api rakitan itu? Maksud dan tujuan dia sendiri memiliki? Kalau sanggahan dia yang pertama kali itu saya hanya dititipkan katanya. Oh. Sedangkan hasil penyelidikan kami sudah lama dimilikinya itu senjata api tersebut. Kami nggak serta-merta juga, penyidik juga yang pemeriksa nggak juga terpengaruh. Namanya kesaksian tersebut bisa saja dia dipergunakan untuk pembelaan dia, tapi proses hukum kan kita dengan keyakinan memang untuk menjerat dia karena memang merupakan pelaku kan. Kalau namanya pelaku pasti selalu ngeles kata wong tuh kan. Cuma kita tidak bisa serta-merta mempercayai keterangan dari tersangka kan. Betul. Ya kata wong tuh kan kalau ngaku galo bandit ini penuh penjara. Iya. Nak makan galo itu Pak. Nah itulah ditanggung negara galo. Iya ngerugi ke negara padahal tingkah laku dia kan. Benar. Iya. Kita alat negara baik. Kalau bisa apa yang kita sumbangkan untuk negara ini? Itu kan jangan tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negaramu. Tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada bangsamu. Itu prinsip yang dasar harus kita pedomani sebagai anggota Polri itu. Iya, Bang. Nita kira-kira kita berdua ini apa sudah disumbang ke negara dulu? Kayaknya banyak lah. Banyak ya. Iya. Podcast. Ini podcast ini nih. Saya Memberikan informasi kan ya. memberikan Ini informasi. mungkin bermanfaat kan untuk para pendengar podcast sedulur kan. Mita kira-kira ada enggak ini kepengenan untuk nak melok kemendan kita ini kan? Dan besok-besok Mita bisa diajak dan ya? Woi bisa sebagai peliput live kan bisa baik. Kakek bisa Peliput live. kak? Dan lihat Cuma ada peluru nanti. resiko tanggung penumpang gitu kan. Ajal kan kita tidak bisa nentuin, tapi kita berusaha menghindari. Iya. Mungkin dan ini kalau seandainya nanti besok mau ada kegiatan penangkapan lagi dan terkait kasus Sempira ini, Mita boleh diajak dan. Namun sebelumnya mau saya undang sebagai wawancara, saya mau tanya dan permintaan terakhir apa? Aduh, jangan. Pasti mintanya makan banyak. Mintanya makan dan. Agak berat di sana, apalagi di hutan kan nyari makanan saro. Iya. Agak susah gitu. Nah, ini kalau tadi kita berbicara tentang TSK inisial J. Nah, untuk TSK inisial R sendiri dan di BAP, apakah yang bersangkutan mengakui kalau yang bersangkutan memiliki home industry Senpira? Kalau dia mengakui secara tidak langsung, Bu Perah, aku nih punya pabrik. Enggak. Tapi dia mengakui menservis senjata. Aku nih Pak cuma servis senjata baik, ngelas ke baik.
judulnya apa? Tukang las, tapi tukang las senpi kan namanya perakit juga kata aku dalam undang-undang kamu itu kata aku. Yang patah disambung ke, iya kalau tidak kamu sambung kan tidak jadi senpi kata gitu kan. Baru, oh, berarti kamu pembuat kata aku. Nah, dia kan berusaha dengan berbagai macam cara untuk ngeles. Tapi akhirnya setelah dengan serangkaian tindakan penyidikan yang kita lakukan, dia memang dia diakuinya peluru dari mana, terus senjata bahan bakunya dari mana, inisiatif siapa, berapa banyak yang sudah diproduksinya, akhirnya dipeperkan lah. Sudahlah kataku, ini gawe inilah sudah, ngelak lagi tidak bisa, kata gitu tuh kan? Lata jaring dan Iya, ya dia tidak bisa ngelak lagi, nak cak mano kan? benar. Kecuali dionya di Sungai Ceper, senjata apinya di Amerika sana kan, kira-kira kan punya siapa? Inilah di tangan dia, di rumah dia, di bawah bantal dia. Jadi dari hasil BAP juga dan berapa lama dan sudah menekuni istilah kata bisnis ini dan ya bisnis itu keren. Kalau pengakuan tersangka R itu dengan kami ya, kurang lebih dia 1 tahun. Selama 1 tahun itu dia sudah menjual senjata api sebanyak 15 pucuk. Itu pengakuan dia. Harganya berapa itu dan kalau boleh tahu? Kalau dia menjual antara 1,5 juta sampai 3 juta harganya. Kalau sistem dia membuat, kalau ada pesanan buat. Tapi kalau sampai 15 tuh berarti ada pesanan terus dia selama ini kan? Ini namanya pemain lamo dan Itulah tawar. aduh, kemudian sebenarnya kami itu ingin sekali dan misalkan kalau kita nanti dapat persetujuan dari Bapak Kapolres, apakah bisa kemudian nanti untuk tersangka sendiri kita hadirkan di sini? Iya, insya Allah bisa. Mungkin tersangka dan barang bukti kak. Iya. Kan Kami jangan Mita. Kalau tersangka dengan barang bukti di sini kita ditembak. Iya, dia hilap kaget kan. Ini juga kan rencananya kami ada melakukan berita acara tambahan. Bisa juga insya Allah dihadirkan di sini. Diwawancarai dia kan, sebab akibat dia kan maksudnya kan. Iya. Apa karena terinspirasi Mbak Pera yang cantik kan mengakibatkan dia membuat senjata api, bukan senjata api untuk menembak cinta rupanya kan, untuk menembak orang, itu yang dia makanya dia di penjara itu. Mita, ada yang mau ditanyakan yang lain? Kak, ini sudah habis pertanyaan kakak? Masih banyak. Oh ini dan galaknya ini ditanya nih, banyak apa? Mita tamu kita hari ini luar biasa ya. Minta pertanyaan terus. Iya, minta aku malahan banyak lah, ada apa-apa. Nah 5 lembar, ada apa-apa. Sambil nunggu sahur. Iya benar. Sahur dan ini baru jam berapa dan? Ya panjang kalau bertanya terus kan? Iya benar. Komandan, ini tadi rencananya nih podcast kita hari ini mau dibuat tegang. Malah kita di sini kayak santai sekali ya. Kalau mau tegang-tegang mungkin sesekali bolehlah kita diajak. Aduh, kita nih kalau sudah karena rutinitas di lapangan, memang ada kalanya waktunya untuk serius, ada kalanya santai. Karena segala sesuatu itu karena hati dan pikiran kita itulah sehingga bisa berkembang. Apakah menjadi penyakit, apakah menjadi obat? Dia kan tergantung perkembangan di otak sama hati kita sendiri. Kalau kita bikin tegang-tegang terus, wah ini yang perkiraan yang kerasnya yang mana ini bahaya kayaknya kan? Benar. Komandan, ini ada lagi pertanyaan komandan. Setelah dilakukan penangkapan, kira-kira dari masing-masing tersangka ini sendiri apakah ada penyesalan dari mereka komandan? Sebelum nanti kami tanya juga sama mereka. Pada dasarnya kalau sih waktu konferensi pers Pak Kapolres juga sudah nanya. Dia sudah merasa menyesal memang kan. Tapi ditanya ke Pak Kapolres, saya waktu itu kebetulan di sana juga dengar. Tapi Pak, kami memang selama ini jauh dari agama. Tidak bisa ngaji, katanya tidak bisa baca Quran. Tapi alhamdulillah kan program Pak Kapolres juga bagus. Sama yang di sel juga kan diajarin tata cara sholat yang benar, tata cara ini baca Quran yang betul, hadis disampaikan semua. Jadi
itulah kata aku, langsung ku bilang sama kedua tersangka tersebut, disitulah saatnya kalian merubah diri kalian sehingga bisa membentuk karakter. Keluar dari sini tidak ada niat lagi untuk berbuat jahat kan, karena itulah tujuannya. Itu bukannya membalas perbuatan mereka kan. Namanya nama pemidanaan itu ya wajar lah, karena memang dari zaman dulu siapa yang menjadi penjahat pasti ditangkap dan ditahan karena undang-undang, karena negara kita negara hukum. Iya. Jadi Bapak mengingat kasus Sempira di wilayah Oki ini sudah beberapa kali terjadi itu Pak. Iya, jadi apa harapan Bapak itu untuk masyarakat di Kabupaten Oki ini? Iya, mewakili Bapak Kapolres ya Pak ya. Iya, mohon izin juga. Saya juga sebenarnya sih bukan kapasitas saya menyampaikan ini, tapi alhamdulillah kalau harapan di diri saya pribadi, saya mengharapkan tidak adanya lagi peredaran senjata api, khususnya di wilayah Ogan Komering Ilir ini, karena melihat kami kasus-kasus kilas balik, kasus-kasus besar yang pernah terjadi kayak perampokan, pembunuhan, itu 90% menggunakan senjata api. Cuma 10% karena dia senjata tajam. Asalnya dari mana? Kan memang banyak perkiraan, tapi salah satu juga tersangka atau beberapa tersangka yang pernah kami tangkap dan kami dapatkan dalam kasus yang lain, dia dari Sungai Ceper katanya, dikit-dikit dari Sungai Ceper. Jadi kan memang berarti masih ada pada waktu itu. Makanya kami lakukan penyelidikan di mana sih di Sungai Cepernya yang membuat senjata api tersebut. Jadi mengakibatkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang jenis yang lain dengan adanya kepemilikan senjata api. Dengan harapan bagi siapa saja masyarakat di Ogan Komering Ilir ini yang mempunyai senjata api ataupun ingin berniat mempunyai keahlian membuat senjata api, tolong diurungkan niat tersebut. Yang sudah memiliki senjata api, kalau takut langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian lewat perangkat desa, silakan serahkan. Jadi perangkat desa yang menyerahkan ke pihak kepolisian yang terdekat. Kalau agak jauh Polres kan, Polsek dekat rumahnya. Berarti Pak, kalau kita memiliki kesadaran, misal nih Pak, saya seandainya Vera bukan sebagai anggota Polri, memiliki senjata api, lantas dengan himbauan ini terus tergugah saya untuk menyerahkan senjata api rakitan yang saya miliki, apakah akan ada sanksi hukuman untuk saya menyerahkan itu Pak? Oh, kalau dengan kesadaran. Selama ini kalau dengan kesadaran, sanksi hukum itu dikesampingkan sesuai dengan prioritas Pak Kapolri juga yang baru ini kan, mengedepankan kita restoratif justice, problem solving, jangan sampai akar permasalahan itu menjadi menjalar kan. Nah itu tujuan dari pimpinan di kepolisian. Jadi tidak ada sanksi hukumnya, jadi dikesampingkan. Bukan tidak ada sanksi hukumnya sebenarnya sih. Jadi karena adanya niat baik, ketulusan dari orang yang memiliki SNB itu ingin menyerahkan, jadi tidak dikenakan sanksi pidana ya. Dan memang itu yang diharapkan kan dari pihak kepolisian, daripada kaget jingok gitu. Anggota Buser ini kan tidak diketahui oleh masyarakat, dia berpakaian bebas, tidak ada ciri tulisan polisinya, bahkan keliling-keliling. Nanti begitu lihat dia ada tersengkang-sengkang apa di balik bajunya kan, pasti ditangkap oleh anggota Buser, anggota kami itu, anggota Bidum itu kan. Apa senpi, apa sajam itu, kata gitu kan. Sedikit rupanya dari meli ikan asin rupanya. Iya, tersengkang buntut ikan asin lah, gitu. Mau ikan asin. Lakar kita tuh kan. Kelakar Palembang nih ada kita. Jadi Kak, mungkin untuk masyarakat Kabupaten Oki ini jangan sekali-kali ya tentang Sempira ini ya. Jangan coba-coba. Jangan juga berkeinginan untuk memiliki ataupun merakit-rakit. Tawar. Karena Kak, ancam hukumannya itu ngeri sekali ya. Hukuman mati. Itulah. Mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Bisa Kak.
Mita 20 tahun sekarang kan, Nah, mempunyai SMP. Terus kalau dihukum 20 tahun, Kalau Mita 60 dapat- tahun udah tua dong. kalau Mita tidak apa-apa karena Mita polisi. Beneran ya? Iya. Ibarat kalau Mita misal masyarakat biasa. Ya jangan Mita. Iya. Iya, Hindarilah tawar, itu. tawar. Tawar 20 tahun Kak, berarti kalau di penjara itu 60 tahun ya. Iya. Udah nenek-nenek. Iya. Iya, mak mana? Udah katik lagi yang galak keluar dari penjara kakek kan? Yang gadis kesian. Iya, yang komandan gak ya. ada kasihan. Tidak laki lagi dan namanya. Macet lah buban galau keluar dari penjara kan? Iya. Nah, Komandan, mungkin masyarakat di luar pengen tahu juga, Komandan. Sebenarnya apa sih, Komandan, perbedaan antara senjata api rakitan dengan senjata yang dimiliki oleh anggota Polri? Oh, itu. Secara fisik mungkin, Komandan ya. Kalau secara fisik ya, kalau memang saya namanya bukannya ahli di bidang Iya. senjata, Iya. tapi secara spesifik umum aku jelaskan kalau untuk senjata api rakitan yang selama ini kami temukan dan kami lakukan penangkapan terhadap tersangkanya itu untuk buatan khususnya Desa Sungai Ceper itu memang sudah 70% Oh. hampir menyerupai sama dengan organik buatan pabrik, Wah, baik pabrik pindad maupun pabrik dari luar negeri, pabrik senjata. Tapi bedanya mereka silindernya kadang yang model revolver itu masih menggunakan baut manual, dia ngelepasin silindernya. Berarti kalau ditembakkan dia nganar dan ya. Kalau yang buatan dan ya. Kalau dia yang Nggak udah fokus ya? yang Rudal yang mungkin ya. udah bagus itu Sama dan. itu hampir sama itu keakuratannya, cuma memang nggak sempurna, memang masih melenceng juga. Takutnya kan senjata api rakitan itu kalau jarak dekat kan mungkin 1 meter masih lah akurat Masih, dia. Kalau iya. jarak jauh dia musuhnya Mbak Pera, Nganar yang kenanya Mbak Mita nanti. Itu yang bahaya itu. Karena dia itu nggak poros, jadi alurnya Alurnya ya. nggak ini dia. Tidak sama seperti yang Ya, Polri tidak punya dan sama ya. dengan buatan pabrik yang pastinya. Dia pabrik Sungai Ceper dia Iya. pabriknya. Mungkin di sana mau buat pabrik sendiri mungkin dan. Waduh, jangan itu, jangan diarahkan seperti itu. Jangan Kasihan. sampai. Jadi memang saya lihat karena daerahnya itu tidak bisa dijangkau jalur darat, mungkin dari pemerintah juga bisa berinisiatif untuk menggalang masyarakat sana minatnya di daerah apa. iya. Kalau saya perhatiin ya. Mungkin harus ada pendekatan dari pemerintah untuk- daerah ya dan ya. ya dari masyarakatnya itu merekanya Diarahkan. sukanya apa, Iya, misalnya berbisnis mereka apa. suka bela diri, masukin dalam acara Smackdown kan mungkin kan. Dan tahu nggak Mita sebelum ini? Bapak ini ahli bela diri loh Mita. Sudah sapu hitam dan ya. Wah, luar biasa sekali. Hitam putih ulo memang yo tawar. Tapi benar ya kemendannya, sabu hitam ya dan ya. Alhamdulillah. Wah. Iya. Maka dari itu Mita masuk situ Luar biasa. Itu kan setiap anggota Polri harus menguasai Iya. masalah ahli sesuai dengan hobi dan bakat masing-masing. Iya, benar. Ya mungkin Pera atlet judo dan. Mbak Pera atlet terhadap suaminya mungkin. Iya. Atlet judo dan di rumah dan. Iya. Teknik banting membanting. Teknik membuat suami menangis. Nah, Ya pal pasti Mbak Pera. Ya kasih bawang, Iya dan. kupas di depan mata suami, kan itu keahlian Mbak Pera. Luar biasa. Mita perbincang dulu sore ini. Baik Kemendan Mita mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Iya, tanya itu pengen ditanya terus aku nih. Ini bintang tamunya luar biasa Iya. Mita. Mita ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Mungkin cukup Kak dan Mita. Cukup. Waduh, kecewa saya kalau cukup. Tanya terus nggak apa-apa. Karena mengingat waktu. Durasi dan durasi. Waduh, ini murni mungkin kayaknya nggak pakai obat kayaknya, Iya. durasinya jadi pendek Iya. ya. Heeh. Jadi Kemendan ini kami terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kemendan sudah bisa meluangkan waktu. Lakar baik aku nih, jangan Untuk- dikira iya. senianan, enggak lah ini nih. Podcast sedulur kita Mulut ini Kak baik, ya. tapi hatinya baik aku nih. Iya. Yakin dan gitu. Rai yakin. jahat, hati busuk. Nah, kata ambean itu. Iya. Benar kata pepatah Kak. Jangan menilai seseorang itu dari Dari luarnya fisiknya. saja. Nilai dari dalam fisiknya. isi dompetnya. Ya. Ternyata isi dompetnya juga. Iya, rupanya bon semua. Tambah susah.
Baik Kemendan mungkin dengan upaya-upaya dan kegiatan serta tindakan yang sudah dilakukan oleh anggota Polres Oki ini mungkin juga ke depan akan menjadi pertimbangan mungkin dari pimpinan apakah kita. dipindahkan Pak Rio ini menjadi pelawak kayak itu pertimbangannya? Bukan, mungkin ini akan Oh enggak, bukan. Iya, mungkin Iya. nanti kita akan di reward mungkin dan Waduh. mungkin gaji kita akan dinaikkan mungkin ke depan. Amin. Apakah ada insentif tersendiri? Nah, terkait itu ini power, berurusan dengan power. urusan nyawa kan Dan? Iya. Mana tahu Dan. Alhamdulillah memang tugas kita Mbak Pera, Mbak Mita sebagai anggota Polri jangan mengharapkan apa yang akan didapatkan. Iya. Tetapi benar Tapi kita harus berusaha apa yang kita akan sumbangkan. Wah, itu kembali lagi motivator. pertanyaan awal kita. Iya. Ya,